kenapa Piala Dunia kali ini begitu sepi dan ada kasus apa di balik Piala Dunia ini, padahal udah ngelontorin dana gede banget, 220 miliar US dollar loh. Kok bisa malah jadi Piala Dunia yang biasa saja? Dan temuan kasus-kasus di Piala Dunia kali ini bikin beberapa orang konyol. Salah satunya perbudakan, dan korbannya banyak banget. Setidaknya ada 6.500 orang yang meninggal dalam persiapan Piala Dunia 2022. Gimana cerita lengkapnya? Pantengin terus aja, dan ini Relung Nalar. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Pada tahun 2010, Qatar dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Dan hal itu, Qatar bersiap-siap dengan membuat 8 stadion untuk menampung pemain-pemain kelas dunia dengan luas 55 km. Awal pembuatan digadang-gadang akan dibuat stadion megah dan berkelas. Dan 8 stadion itu ada Stadion Al-Bayt, Stadion Al-Janoub, Stadion Ahmed bin Ali, Stadion Education City, Stadion 974, Stadion International Khalifa, Stadion Lusail Iconic, Stadion Al-Tumama. Dan semua stadion ini dibuat super megah dengan arsitek paling handal, dan semuanya ini Qatar menyiapkan 220 miliar US dollar atau 3 kuadriliun rupiah. Qatar bisa dibilang memiliki pengeluaran paling tinggi di sepanjang sejarah Piala Dunia. Qatar siap habis-habisan agar Piala Dunia kali ini terkesan keren dan niat, atau memang untuk bisnis mereka lebih lanjut, karena kebanyakan negara tuan rumah selalu dapat keuntungan jangka panjang dari penyelenggaraan Piala Dunia. Tapi kemegahan ini semua semakin surut dan tertutupi oleh berita-berita perbudakan berdasarkan The Guardian. Dan dalam pembuatan Piala Dunia ini menggunakan imigran dari luar Qatar seperti Bangladesh, Afrika, Nepal, dan negara-negara miskin lainnya. Jumlahnya dari data Amnesty International ada 1,7 imigran yang bekerja di Qatar dengan iming-iming upah kerja kisaran 500 US dollar sampai 4.300 US dollar. Ya sekitar 5 jutaan setiap bulannya lah ya. Tetapi yang mereka terima hanya 2 jutaan. Dan kadang itu tidak dibayarkan berbulan-bulan. Para imigran ini didatangkan untuk membuat stadion, jalan, hotel, dan sebagainya. Para buruh yang bekerja di Qatar, mereka mengalami praktek kerja paksa dan kurangnya fasilitas yang memadai untuk mereka tinggal di Qatar. Dan hal ini luar biasa mengerikan. Berdasarkan data yang tercatat, setidaknya ada 1 orang Nepal yang meninggal di Qatar demi membangun infrastruktur Piala Dunia. Namun catatan yang selalu tertulis adalah mereka mati karena serangan jantung atau kecelakaan kerja tanpa tanggung jawab yang jelas. Belum lagi ada temuan bahwa gaji mereka belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Agar mereka nggak kabur, paspor dan data diri penting mereka ditahan. Dan agen-agen pekerja yang harusnya menjadi tempat mereka bernaung enggan memberikan identitas pekerja yang memberikan tekanan yang lebih parah kepada para buruh. Ya bayangin aja, dengan segala berkas penting yang ditahan, mereka malah menjadi imigran gelap di Qatar. Dan mereka menjadi tidak memiliki akses untuk fasilitas kesehatan. Para imigran ini tidak bisa bebas berkeliaran kemana-mana, karena saat mereka lagi jalan-jalan bisa saja diperiksa polisi karena tidak memiliki kartu identitas. Mereka bisa masuk penjara karena dikira orang-orang yang mencurigakan. Dan perusahaan malah nggak mau untuk bantu mereka bila hal tersebut terjadi. Hal ini sengaja mereka lakukan
Karena bila para pekerja ini nekat berkeliaran, yang terjadi malah beneran ditangkap, lalu dideportasi dan dengan tidak membawa uang sepeser pun, yang ujung-ujungnya hidup mereka malah terlunta-lunta. Ini bisa dibilang perbudakan modern, dan ini seperti sebuah penjara bagi mereka. Meski tidak terkerangkeng, tapi tidak dapat bebas beraktivitas, sistem yang membuat mereka tidak bisa apa-apa, dan akhirnya mereka mengalah dengan keadaan. Dan apa yang terjadi kepada pekerja imigran di Qatar sangat mengerikan dan tragis. Belum lagi akses air minum gratis mereka nggak dapat, dan secara geografis panas wilayah mereka bisa 50 derajat Celcius. Udah kerjanya muli di wilayah yang suhunya ekstrim, dan air masih tidak bisa mereka dapatkan. Dan mereka dipaksa bekerja selama 12-14 jam setiap harinya. Dan bahkan yang dibilang hari Jumat sebagai hari libur untuk wilayah Arab, mereka masih tetap bekerja di hari Jumat. Dan seharusnya berdasarkan aturan pekerjaan, mereka mendapatkan kamar dengan tidak boleh ada ranjang tingkat dengan 4 orang di dalamnya. Tetapi yang terjadi isinya malah 12 sampai 14 orang di setiap kamarnya. Nggak bisa bayangin dengan daerah sepanas itu isinya kamar banyak orang. Belum lagi akses air minum yang minim. Dengan tingkat kebersihan yang buruk, dampaknya bisa membuat sakit dan membuat mereka meninggal juga. Dan bila mereka sakit juga nggak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, karena ID pekerja atau data diri mereka juga disita. Dan bila mereka sakit juga nggak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, karena ID pekerja atau data diri mereka saja sudah disita. Telah tercatat menurut Guardian, 6.500 pekerja migran telah meninggal untuk Piala Dunia dalam 1 dekade ini. Dalam penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar korban meninggal pada dugaan cardiac arrest atau gagal jantung. Salah satu studi mengungkapkan adanya kematian dengan udara panas ekstrim. Nah, Rolong Nalar mencoba mencari beberapa latar belakang yang membuat ini semua terjadi. Mengapa Qatar melakukan hal yang sejauh ini? Selalu ada sebab akibat, bukan? Dulunya Qatar cuma jual mutiara dan garam, dan temuan minyak bumi dan gas bumi di tahun 1970-an ini sebagai temuan yang heboh karena jumlahnya banyak dan terbesar di Timur Tengah. Maka Qatar yang awalnya miskin menjadi negara yang sangat kaya. Qatar mendapatkan sumber daya yang luar biasa banyak, tetapi waktunya tidak bisa selamanya, karena suatu hari nanti sumber daya yang mereka miliki juga akan habis. Minyak dan gas bumi dianggap mencemari lingkungan dan ke depan menjadi tidak diminati lagi karena akan digantikan dengan sumber daya yang lebih sehat untuk lingkungan. Maka Qatar harus memikirkan cara untuk tidak tergantung dengan sumber daya alam mereka dengan membagi ke beberapa sektor lain yang menguntungkan seperti penerbangan, wisata, dan sepak bola. Hal ini bisa dilihat dari klub-klub Eropa yang mulai dibeli atau disponsori oleh orang-orang Timur Tengah. Hal ini ya dilakukan biar uang yang mereka dapat dari sumber daya alam teralihkan ke sumber alternatif yang baru. Hal ini tentang misi jangka panjang agar mereka tetap menjadi negara kaya. Piala Dunia menjadi daya tarik Qatar karena prospek jangka panjangnya yang menjanjikan. Dengan menghalalkan segala cara, Qatar harus buru-buru karena sumber daya alam yang mereka miliki bisa segera habis. Jangan sampai sumber daya alam habis tetapi pemasukan yang baru belum ada. Ini akan menjadi bencana kepada Qatar sendiri. Dan temuan yang menarik atas penindasan yang mereka lakukan kepada pekerja buruh
karena jumlah penduduk Qatar yang sedikit ketimbang mendatang. Jumlah penduduk Qatar hanya 313.000. Jumlah penduduk sedikit tetapi butuh proyek besar. Dan kebanyakan penduduk mereka sudah kaya-kaya dan menjadi bos. Hal ini yang membuat mereka harus mendatangkan pekerja imigran ke Qatar karena penduduk Qatar terlalu sedikit dan ya udah nggak ada yang mau kerja kasar lagi. Nah, semuanya kaya. Pendapatan masyarakat Qatar setidaknya 129.700 US dollar dan tertinggi di dunia. Sekitar 2 dari 10 orang di Qatar adalah konglomerat dan tingkat pengangguran di Qatar mencapai 0,07%. Dan ada yang bilang setidaknya 1 orang di Qatar memiliki tabungan 1 triliun guys. Dengan jumlah penduduk yang sedikit tetapi kaya-kaya, maka tidak ada yang menjadi pekerja kasar dan harus mendatangkan dari luar seperti Nepal, Bangladesh, India, atau Afrika. Karena hal inilah populasi di Qatar 88,4% adalah imigran dan 11,6% penduduk asli Qatar. Dan karena kebanyakan penduduknya adalah tenaga kerja asing, ini membuat ketakutan warga Qatar terhadap pendatang ini. Kekhawatiran pengambil alihan kekuasaan atau sabotase pemerintah oleh para imigran inilah yang membuat Qatar menjadi keras terhadap para pendatang. Regulasi para pekerja yang ketat seperti penahanan ID card atau paspor membuat perbudakan di era modern. Dan inilah mengapa Piala Dunia di Qatar menjadi sangat sepi peminat, karena isu-isu seperti inilah yang timbul di permukaan bahwa Qatar melakukan pelanggaran HAM. Begitulah kisah di balik kejamnya Piala Dunia 2022. Qatar tengah disorot atas tindakan yang terjadi kepada para imigran dan masih beberapa banyak hal yang membuahkan kontroversi. Dan harusnya respon yang diberikan kepada Qatar menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Meski untuk kepentingan negaranya masih bisa melakukan dengan cara yang benar tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain. Bahkan ini adalah orang-orang yang membantu menyiapkan Piala Dunia 2022. Sekian cerita tentang Piala Dunia 2022 kali ini. Bila ada hal yang ingin didiskusikan atau ada hal yang perlu direvisi, tinggal komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.